Nama saya Cliff Ivan Leonid dengan NIM 1707 1010 1412. Perkenalkan, nama saya Catherine Sanisi Payung dengan NIM 21081081011083. Perkenalkan, saya Maria Saraswati Dewi dengan NIM 2009110302062. Saya Tika Lois Abru Ginting dengan NIM 210810201116. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai topik penutupan warung makan selama bulan Ramadan di kota Banjarmasin. Yang pertama, saya akan membahas mengenai toleransi dan intoleransi. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi berasal dari kata toleran yang artinya menghargai. Menurut Alkitab, dalam sikap menghargai, toleransi berarti kita harus saling menghormati segala perbedaan tanpa memandang dulu dan tanpa memandang latar belakang dari seseorang. Misalnya adalah dari mana dia berasal dan di mana dia dilahirkan dan siapa orang tuanya. Di dalam sikap toleransi, kita harus saling sapa, saling senyum kepada sesama kita manusia. Dan yang lebih besarnya lagi, di dalam sikap toleransi, kita harus saling menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam diri kita dan bersama kita. Dan kita harus saling menguatkan, baik dalam perkara yang besar maupun dalam perkara yang kecil terhadap sesama kita. Yang kedua adalah intoleransi. Intoleransi merupakan kebalikan dari toleransi, di mana intoleransi mengabaikan semua nilai-nilai yang ada di dalam toleransi. Dalam sikap intoleransi, orang-orang bersikap sesuai dengan kehendak masing-masing, di mana tidak menghargai adanya perbedaan, suka mencampuri kehidupan orang lain, suka mengganggu kehidupan orang lain, dan tidak mampu menyembunyikan rasa tidak suka terhadap sesama manusia. Sehingga sikap intoleransi ini sangat berbeda jauh dengan sikap toleransi. Pada tanggal 30 Maret 2022 lalu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang aturan atau larangan selama bulan Ramadan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Kota Banjarmasin. Ada banyak larangan yang terdapat dalam surat edaran tersebut. Salah satunya yaitu larangan pembukaan warung makan selama bulan Ramadan dari pukul 4.45 pagi sampai pukul 17.00. Alasan penutupan warung makan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dikarenakan pada saat bulan Ramadan, apabila warung makan tetap buka dianggap tidak menghormati para umat muslim yang sedang berpuasa. Dan oleh karena itu, para masyarakat Kota Banjarmasin menilai peraturan ini tidak adil. Karena pada saat bulan Ramadan bukan hanya orang muslim saja yang berpuasa, melainkan juga ada orang umat muslim yang tidak berpuasa dan membutuhkan warung makan untuk mencari makanan sehari-harinya. Nah, dari kasus ini terlihat pemerintah yang hanya berpihak pada satu agama, di mana pemerintah yang mengeluarkan peraturan yang mencerminkan ketidakadilan dalam masyarakat, yang secara tidak langsung telah mengabaikan agama lain yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, mungkin maksud pemerintah mengeluarkan perda ini, di mana pemerintah menginginkan agar masyarakat itu menghargai umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Namun, di sisi lain, pemerintah tidak memikirkan orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, di mana hal ini terlihat dari rumah makan yang hanya diizinkan dibuka di saat jam sahur dan di saat jam berbuka saja. Nah, sudah seharusnya itu pemerintah berpikir bahwa mereka yang menjalankan ibadah puasa, kenapa rumah makan yang harus dijadwalkan ditutup dan dibuka? Bukankah puasa itu dilakukan untuk menahan hawa nafsu? Nah, bahkan rumah makan itu sendiri itu sudah menunjukkan sikap toleransinya dengan menutup sebagian dari warungnya agar tidak terlalu terlihat oleh orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Namun tetap saja pemerintah atau Satpol PP itu setiap ada rumah makan yang buka itu tetap dipaksa untuk ditutup. Nah, di mana hal ini sangat tidak mencerminkan adanya penerapan hak asasi manusia, serta dengan adanya perda ini menutup pintu rezeki bagi orang-orang yang mengandalkan atau mencari nafkah dari adanya rumah makan. Nah, bahkan kasus yang ada di Kota Banjarmasin ini termasuk ke dalam model teologi agama eksklusivisme, yakni hanya meyakini bahwa agamanya yang paling baik dan agamanya yang paling benar. Nah, terlihat dari sikap umat Islam yang tidak menunjukkan sikap protes mereka dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun mereka hanya diam saja tanpa memikirkan orang lain yang tidak berpuasa. Sudah seharusnya kita itu hidup saling toleransi. Menurut kami, membuka warung makan pada saat bulan Ramadan boleh-boleh saja, asalkan warung tersebut tidak terlalu terbuka supaya tidak terlihat bagi orang yang berpuasa. Jika tidak, boleh saja membuka, tetapi makanan tersebut hanya boleh dibungkus supaya tidak membuat orang melihat juga. Karena masyarakat Indonesia tidak hanya berumat
agama Islam, melainkan banyak juga agama-agama yang lainnya. Sehingga tidak adil jika karena umat muslim berpuasa, kemudian warung makan harus tutup. Tidak adil, karena kita tidak bisa mementingkan kepentingan satu umat saja, melainkan kita juga harus memperhatikan kepentingan umat lainnya untuk menjaga kerukunan satu sama lain antar agama. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 3b, yaitu sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Karena kita tahu ya teman-teman, kita hidup berdampingan di Indonesia dengan perbedaan, dengan berbagai macam umat beragama. Kalau kita tidak menghargai atau kita tidak mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri, maka konflik akan terjadi di antara kita yang berbeda ini. Maka dari itu, mengutamakan orang lain dan juga menghargai kepentingan orang lain itu adalah penting untuk tetap menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia dan juga kehidupan kita sebagai remaja Kristen. Sekian video dari kelompok kami, diharapkan video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk saling menghargai perbedaan di antara kehidupan bermasyarakat. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih.